Timnas Indonesia U20 takluk dari Ukraina di Toulon Cup 2024. Timnas Indonesia U20 harus mengawali kiprah di turnamen Toulon 2024 dengan hasil negatif menghadapi Ukraina pada laga pertama grup B Selasa 4 Juni 2024 malam waktu Indonesia Barat. Tim Garuda Muda asuhan Indra Safri harus menyerah 0-3. Timnas Ukraina cukup memberikan tekanan terhadap pertahanan Timnas Indonesia U20 sejak awal laga. Beberapa kali pemain Ukraina berusaha memberikan tekanan dari sisi sayap. Hingga pertandingan berakhir, Timnas Indonesia U20 tetap tertinggal 0-3. Dalam laga selanjutnya, Timnas Indonesia U20 akan menghadapi Panama di Stade de la Tre de Tassigny, Aubakne, Kamis 6 Juni 2024 malam waktu Indonesia Barat. Calvin Verdonk resmi WNI, tinggal satu proses lagi untuk jadi pemain Timnas Indonesia. Pemain keturunan Belanda Calvin Verdonk resmi menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Foto prosesi pengambilan sumpah Verdonk beredar luas di media sosial. Calvin Verdonk disebut melakukan sumpah di kantor Kanwil Kemenkumham di DKI Jakarta, Selasa 4 Juni 2024 malam waktu Indonesia Barat. Proses itu dirasa cukup kilat sebab Calvin Verdonk baru menjalani proses rapat di DPR RI Senin 3 Juni 2024 siang. Setelah mendapatkan status WNI, Calvin Verdonk masih harus menjalani satu proses lagi, yakni perpindahan federasi dari KNVB menuju PSSI. PSSI saat ini tengah dikejar waktu, mereka harus segera merampungkan proses perpindahan federasi Calvin Verdonk. PSIS segera tentukan nasib 6 pemain asing yang ikut trial. PSIS Semarang akan segera menentukan nasib para pemain asing yang mengikuti trial. Sejauh ini sudah ada 6 calon pemain yang dipantau kualitasnya dalam 2 pekan terakhir. Ke-6 pemain asing yang mengikuti trial ini juga telah mengikuti turnamen internasional melawan Persija Jakarta dan Sabah FC. Dari 2 laga ini, PSIS harus kalah dari Persija 0-1 dan Sabah FC 1-2. CEO PSIS Semarang Yoyo Sukawi performa para pemain asing ini akan segera dievaluasi oleh manajer sekaligus pelatih kepala Gilbert Agius yang punya kewenangan penuh merancang komposisi skuad musim depan. 2 pelatih yang bertugas mengasuh Mahesa Jenar sekaligus mendampingi Mahesa Jenar pada turnamen tersebut, Ahmad Ridwan dan Kusnul Yakin akan segera melaporkan hasil pengamatan ini kepada Gilbert Agius. Kontrak Widodo C. Putro tidak diperpanjang, Arema FC segera perkenalkan pelatih baru. Arema FC resmi tidak memperpanjang kontrak pelatih Widodo Cahyono Putro, pelatih yang membawa Singoedan selama dari degradasi di BRI Liga 1 2023-2024 itu, kontraknya sudah berakhir bulan lalu. Manajemen Arema FC sempat mempertimbangkan untuk memperpanjang kontraknya, namun ada pertimbangan lain yang membuat Arema FC dan Widodo C. Putro sepakat tidak melanjutkan kerjasama. Manajemen Arema FC berterima kasih kepada Widodo C. Putro karena mantan pelatih Persita Tangerang itu berjasa besar, meski hanya melatih 10 laga terakhir di BRI Liga 1 2023-2024. Widodo bisa mengetaskan tim dari zona degradasi. Terkait siapa yang akan memimpin tim Arema FC untuk kompetisi musim depan, Yusrinal menyampaikan manajemen sudah memiliki opsi yang akan diumumkan dalam waktu dekat. Top scorer Liga Bangladesh disebut segera gabung klub Liga 1. Pemain sayap dengan label top scorer di kasta tertinggi Liga Bangladesh, Cornelius Stewart nampaknya bakal meramaikan persaingan kompetisi Liga 1 pada musim depan. Cornelius Stewart memang datang dengan status yang mentereng. Pasalnya pemain berusia 34 tahun itu sukses menyumbang 19 gol dan 5 assist dari 16 pertandingannya bersama klub Liga Bangladesh, Abahani Limited, Dhaka. Padahal menurut keterangan akun X Afghan Football, Cornelius Stewart sempat disebut-sebut diminati klub kasta tertinggi hingga kasta kedua Liga Afghanistan. Namun akhirnya sang pemain memutuskan berlabuh ke klub Liga 1. Dalam perbincangan di akun X tersebut, kabar ini turut mendapatkan perhatian dari netizen Indonesia sebab mereka mempertanyakan soal kemampuan dan kualitas pemain asal Saint Vincent and the Grenadines ini. Menariknya akun X Afghan Football menyejarkan Stewart seperti legenda Timnas Indonesia Boaz Solosa. Jelang hadapi Bahrain, winger Timnas Putri berharap ada banyak laga uji coba. Sepak bola asal Yogyakarta, Oktavianti Dwi Nurmalita kembali mendapatkan panggilan Timnas Indonesia Putri. Kali ini winger berusia 25 tahun itu memperkuat Garuda Pertiwi dalam pertandingan persahabatan melawan Bahrain. Duel antara Timnas Indonesia versus Bahrain bakal berlangsung 2 kali, yakni pada 8 dan 11 Juni 2024. Saat ini skuad Garuda Pertiwi sudah dikumpulkan di Jakarta untuk menjalani pemusatan latihan. Laga melawan Bahrain menjadi friendly match kedua Timnas Putri Indonesia pada tahun ini. Sebelumnya Garuda Pertiwi menjalani laga uji coba kontra Timnas Singapura. Pada laga itu Indonesia sukses melumat tim tamu dengan skor telak 5-1 di Stadion Madia, Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 28 Mei 2024. Oktavianti pun berharap Timnas Putri bisa menjalani lebih banyak laga uji coba.
Netizen Indonesia serbu Instagram Federasi Sepak Bola Irak. Netizen kembali menyerbu Instagram official Irak jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Timnas Indonesia. Kali ini mereka meminta maaf karena malu, skuad Timnas Irak sudah berada di Jakarta sejak Minggu 2 Juni 2024. Pertandingan antara Timnas Indonesia akan diselenggarakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Anak asuh Jesus Casas itu sudah menjalani sesi latihan di Kompleks Stadion Utama Gelora Bung Karno, tepatnya di lapangan ABC. Tidak ada keluhan spesifik dari pemain Irak maupun federasi selama mereka berada di Indonesia, meski mengeluhkan lembabnya cuaca di Jakarta. Ternyata netizen meminta maaf karena buruknya lapangan yang digunakan Timnas Irak untuk latihan jelang laga melawan Timnas Indonesia. Batul Al-Mosawi, netizen asal Irak, bahkan takjub dengan kekompakan fans Timnas Indonesia yang meminta maaf. Under pressure, Sintayong stres jelang Timnas Indonesia versus Irak. Direktur Utama PT Garuda Sepak Bola Indonesia GSI Marcel Masita menceritakan bahwa pelatih Timnas Indonesia Sintayong sempat stres. Marcel Masita mengungkapkan bahwa Sintayong mengalami banyak pikiran jelang memimpin Timnas Indonesia melawan Timnas Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan melatih perlawanan Irak dalam berkualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta Pusat pada 6 Juni 2024. Marcel Masita mengatakan bahwa Sintayong sampai dibawa ke rumah sakit pada Senin 3 Juni 2024 pagi waktu Indonesia Barat, namun kondisi arsitek asal Korea Selatan itu telah membaik.